Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita mengawali aktivitas kita hari ini. Kita boleh datang kepada Tuhan. Ibu ajak kita untuk menyanyikan satu lagu, adalah sukacita di hatiku. Nah, selama ini mungkin kita punya sukacita karena permintaan kita dikabulkan oleh mama dan papa, atau kita berulang tahun, kita diberikan hadiah. Itu nggak salah. Tetapi kita harus mengingat bahwa sukacita sejati adalah karena Tuhan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan di hidup kita. Adalah sukacita. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan ada di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan ada di dalamku, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan ada di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan ada di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga firman-Mu ini akan menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Bapa, berilah kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibu akan mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40 dengan tema koreksi diri. Kita tidak membacakan semua, tapi nanti anak-anak kami bisa membaca setelah selesai jam belajar, dan ibu hanya mengajak kita membaca beberapa ayat 1 sampai ayat 3, ayat 6 sampai ayat 14. Ibu akan membaca buat kita semua. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra,
kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengiring gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman padanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Andi pulang ke rumah sambil menangis. Lututnya berdarah. Ketika mamanya melihat sambil mengobatinya, mamanya memarahinya dengan berkata, itulah, kamu sudah dibilangin, jangan manjat-manjat, tapi manjat. Lihat, sekarang kakimu berdarah. Sakit kan? Mau nambah lagi? Andi terjatuh karena dia tidak mau mendengarkan nasihat mamanya. Bangsa Israel setelah puluhan atau ratusan tahun diam di tanah Kanaan, Tuhan memberkati mereka dengan memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka mereka, sebagaimana Tuhan telah janjikan bagi nenek moyang mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka seringkali menyakiti hati Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Ayat yang pertama tadi dikatakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mereka melupakan Tuhan. Mereka justru menyembah dewa-dewa asing, buatan tangan manusia. Nah, itu sebabnya Tuhan menghukum mereka. Dalam hal ini dikatakan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Selama 7 tahun mereka dikuasai oleh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Apa yang terjadi? Mereka kemudian menderita. Segala usaha, pekerjaan, ladang mereka ketika mereka bercocok tanam, orang Midian kemudian merusak. Bahkan ketika pada akhirnya mereka harus panen, orang Midian datang mengambil, menjarah semua hasil panen mereka. Jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-6, orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Nah, waktu itulah mereka berseru kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan pada Tuhan. Tuhan mengutus yang pertama nabi. Dikatakan nabi itu menegur mereka, mengingatkan mereka perjanjian yang Allah berikan pada mereka, supaya mereka setia menyembah kepada Tuhan. Tetapi ternyata mereka menyembah kepada Allah-Allah orang Amorek. Yang kedua, Tuhan juga mengutus malaikatnya menjumpai seorang anak muda bernama Gideon. Dia sedang mengirik gandum, tapi anehnya bukan di tempat pengirikan gandum, tetapi di tempat pemerasan anggur. Kemungkinan Gideon mau bersembunyi, takut ketahuan orang Midian.
Kemudian malaikat itu menghampiri Gideon dengan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tetapi Gideon menyambut akan sapaan itu dengan berkata, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami mengalami situasi yang seperti ini? Di mana Tuhan yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar yang diceritakan nenek moyang kami? Kenapa sekarang ini kami menderita? Kita tahu bahwa sebenarnya mereka menderita bukan karena Tuhan tidak sayang sama mereka, tetapi karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Dan waktu malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon adalah dengan satu tujuan, bahwa Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya dengan mengangkat Gideon menjadi pemimpin yang akan melepaskan bangsa itu dari cengkraman orang Midian. Anak-anak, terkadang kita bisa bersikap seperti orang Israel dan Gideon. Di dalam kesulitan yang kita alami, kita tidak mengoreksi diri, tapi kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Seharusnya kita mengoreksi diri. Misalkan nilai kita tidak bagus, jangan buru-buru katakan Tuhan tidak memberkati. Mungkin saja kita tidak menggunakan waktu belajar dengan baik, sehingga kita tidak siap sewaktu ujian. Atau kita katakan, Tuhan, kenapa Engkau ciptakan aku seperti ini? Banyak orang tidak sayang kepadaku. Tuhan tidak menciptakan kita untuk bermusuhan dengan orang lain. Mungkin saja kita perlu koreksi diri. Mungkin perilaku kita, sikap kita tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mungkin kita sombong, mungkin kita mau menang sendiri, sehingga banyak orang tidak mau berteman dengan kita. Nah, kita harus belajar mengoreksi diri supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita tahu, ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kebenarannya, Tuhan yang akan terus menuntun dan menolong kita. Kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kekuatan, pertolongan dari Tuhan akan tetap Tuhan berikan pada kita, dan damai sejahtera Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kita. Mari anak-anak, biarlah kita terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Amin. Mengakhiri ibadah kita, Ibu ajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Lagu ini mungkin asing bagi anak-anak kami, tapi lagu ini adalah sebuah lagu yang sudah lama dan merupakan doa. Ikuti Ibu, kita akan menyanyikannya, dan sesudah itu kita berdoa. Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya
kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami boleh mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ajarlah kami untuk boleh mengoreksi diri. Apakah kami berjalan di jalan-Mu yang benar? Ketika kami salah, biarlah kami boleh kembali kepadamu. Tapi ketika kami tetap berjalan di jalan yang benar, Tuhan, biar kiranya Engkau terus mengarahkan hati dan hidup kami akan pimpinan, pertolongan, kasih Tuhan. Itulah yang menguatkan kami untuk kami hidup dengan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.